Kita akan mengunjungi Jabal Uhud. Jabal artinya gunung, Uhud menyendiri. Tidak ada gunung lagi selain gunung Uhud. Satu-satunya gunung kelak yang akan Allah pindah ke surga adalah Jabal Uhud. Ya. Di situ nanti Bapak dan Ibu, Jabal Uhud saksi bisu peristiwa perjuangan baginda Rasulullah SAW. Ada dua peperangan. Yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Yang pertama perang Badar, orang Islam mengalami kemenangan, orang kafir mengalami kekalahan. Akhirnya pada waktu itu orang kafir tidak tinggal diam. Orang kafir ingin balas dendam kepada orang Islam. Ketika terjadi perang Badar, akhirnya terjadilah perang kedua yang dikenal dengan perang Uhud. Perang apa? Perang Uhud. Yang mana pada waktu itu perang Uhud, jumlah pasukan muslimin sebanyak 1000 orang, sedangkan pasukan kafir sebanyak 3000 orang. Jadi lebih banyak orang kafir. Disitulah Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mengumumkan kepada penduduk kota Madinah bahwasanya akan ada peperangan yang dikenal dengan perang Uhud. Disitulah pasukan muslimin sebanyak 1000 orang berangkat menuju ke Jabal Uhud untuk berjihad di jalan Allah. Ketika sampai di Gunung Uhud Bapak dan Ibu, disitulah di depan Gunung Uhud ada bukit kecil yang dikenal dengan Bukit Pemanah atau Bukit Rumat, yang mana disitulah baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Jadi tentara muslim itu sebanyak 1000 orang ketika berangkat dari kota Madinah menuju ke Jabal Uhud. 300 orang tidak ikut Bapak Ibu, yang dikenal dengan kaum Khawarij. Apa namanya? Kaum Khawarij. Cuman sisa 700 orang. Jadi tentara muslim pada waktu itu cuman 700 orang melawan tentara kafir sejumlah 3000 orang. Ketika sampai di Jabal Uhud, disitulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, kata Rasulullah. Akan tetapi Bapak dan Ibu, pemimpin orang kafir yang dikenal strategi peperangannya, orang yang masih muda, itu yang dikenal dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah pemimpin pasukan berkuda dari tentara kafir. Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya supaya membuang harta rampasan. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk mengelabuhi 50 orang yang berada di Jabal Rumat atau berada di Bukit Pemanah. Ketika Khalid bin Walid beserta pasukan berkudanya membuang harta rampasan, disitulah Bapak dan Ibu, tentara muslim yang diperintahkan oleh Rasulullah sebanyak 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat. Disitulah 49 orang tergiur dengan harta rampasan, sehingga 49 orang turun dari Jabal Rumat. Cuman sisa 1 orang yang tidak turun, yang dikenal dengan Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Bapak dan Ibu adalah seorang pemuda yang baru saja menikah di kota Madinah. Ketika Mus'ab bin Umair mendengar bahwasanya Rasulullah berkata berjihad di Jabal Uhud, disitulah malam pertamanya Mus'ab bin Umair lupa tidak mandi besar. Akhirnya Mus'ab bin Umair ketika sudah mewajibin istrinya langsung berangkat menuju ke Jabal Uhud untuk berjihad di jalan Allah. Baik Bapak Ibu, sepotong sebentar. Fokuskan pandangan kita ke sebelah kanan. Di depan kita Bu, dari ujung sana sampai ke ujung itu yang dikenal dengan Jabal Uhud. Makanya disebut dengan bukit menyendiri. Di depan ini ada orang yang mendaki. Ini yang dikenal dengan Bukit Pemanah, Jabal Rumat. Disitulah baginda Rasulullah SAW memerintahkan 50 pasukan pemanah supaya jangan pernah turun dari Jabal Rumat apapun yang terjadi, kata Rasulullah.
Akan tetapi 49 orang tergiur dengan harta rampasan, sehingga 49 orang turun, cuman sisa satu orang yang tidak turun, yang dikenal Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pada waktu itu diperintahkan oleh Rasulullah supaya memegang bendera kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika terjadinya perang Uhud, pada waktu itu pasukan muslimin kalah Bapak Ibu, sampai-sampai paman baginda Rasulullah yang dikenal dengan singa Allah yang bernama Sayyidina Hamzah itu meninggal atau gugur di perang Uhud. Jadi orang yang meninggal di perang Uhud, syuhada Uhud yang gugur di perang Uhud sebanyak 70 orang, termasuk paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Hamzah. Jadi mari Bapak Ibu kita turun tawassul dari sini. Ingat, ketika kita menginjakkan kaki di Jabal Uhud, niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah kabulkan, amin ya rabbal. Karena Bapak dan Ibu, Jabal Uhud, tanah Uhud kelak akan Allah pindah ke surga. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.